Guys, Kusumo Channel Jelajah Misteri. Sekarang saya berada di Desa Adipasir, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara pada situs Makam Adipati Anom. Mari kita lihat bersama. Oke guys, ini sekarang saya berada di kediaman Bapak Juru Kunci turun-temurun pada situs Adipati Anom, Desa Adipasir. Merupakan satu wilayah desa di Kecamatan Rakit. Desa Adipasir ini yang begitu banyak dimakamkan para leluhur yang mempunyai sejarah yang sangat luar biasa, baik buat desanya sampai dengan Kabupaten Banjarnegara pada umumnya. Ini salah satunya yang akan kita liput adalah Adipati Anom, merupakan sosok bangsawan yang boleh dikatakan bisa menjadikan Desa Adipasir di sini mempunyai karisma sendiri pada zaman dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangaken Pak. Saya Kusumo, YouTuber Jelajah Misteri dari Purwokerto. Amin. Bapak paring asma sinten? Kula Sumiarto, Miarto. Alamat niku Pak. Alamatnya Adipasir RT 2 Kadis 2. RT 2 Kadus 2. Berarti RT 2 RW 2 ya Pak ya. Nggih, nyekalen niku makam Mbah Adipati Anom. Nggih, Kecamatan Rakit, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara. Mohon informasinipun Pak Sumiarto, sejarah secara singkat menika Adipati Anom aslinipun saking pundi, Pak? Saking Jogja. Saking Jogja. Nggih, saking Jogja. Saking Jogja menika melajar dugi mriki niku zaman Belanda. Zaman Belanda. Nggih, zaman Belanda. Dadi carane teng mriki pendudukane sedane teng mriki nggih dikubur teng daerah Adipasir menika. Nggih, kula terangaken nggih, Pak. Jadi gini guys, Adipati Anom ini adalah salah seorang bangsawan dari Jogja. Beliau merupakan target penjajah Belanda untuk dimusnahkan atau dibinasakan. Melarikan diri beliau ke daerah sampai ke daerah Rakit sini atau Desa Adipasir sini. Lalu di sini sampai meninggal di desa sini. Lalu menika Mbah Nun Sewu, karomahipun utawi kesaktianipun menika napa Mbah ingkang saged dados niku kesaktiane mawon nggih carane napa mawon nggih keleksanan. Penting sing sami nyuwun teng mriku cara-cara mriku niku percaya. Percaya karena Allah. Nek Allah percaya maring niku tiyang jaro nggih napa mawon disembadani. Menika populeripun malah niki kangge tiyang ingkang kemalingan nggih Mbah nggih. Niku ziarah teng mriki jan luar biasa mustajab niku nggih kata-katae. Biasa saniki malahane kala winginane niku terus nika tiap lawan-lawan menika empun wonten tulisane sing mlebet mriku jarah nggih wonten tulisane Arab-Arab niku teng radinan-radinan tiap lawangan. Nggih. Wonten ampun wonten nikune teng niku teng makome nggih wonten nikune sing ajeng wudu niku pun penuh lah napa mawon nggih. Kula terangaken nggih Mbah. Jadi ini sudah komplit sekali untuk apa istilahnya bersiarah, petunjuk siarah bagaimana ini guys. Ini termasuknya salah satunya yang terkenal adalah untuk orang-orang yang kehilangan barang. Kemalingan istilahnya itu apabila bersiarah, berwasilah atau lantaran bersiarah ke sana, memohon kepada Tuhan lewat bersiarah di makam Adipati Anom ini, biasanya di sini barang itu kembali tanpa istilahnya kekerasan. Jadi si maling mempunyai kesadaran sendiri, akhirnya memulangkan barang tersebut gitu. Hari-hari ini pun napa nggih Mbah ingkang sae kangge siarah? Nggih. Selasa Kliwon napa dinten napa? Niku angger niki werni 3 Pak. Wage, Kemis, angger tiyang jaga niku wage, angger tiyang nyuwun kewarasan niku manis, lajeng Jumat Kliwon. Berarti niki
dintenipun khusus wonten sing penglarisan, wonten sing kangge tiyang Nggih, wonten nyuwun apa mawon nggih tetep niku disembadani. disembadani. Tapi dinten-dinten niku ingkang paling sae nggih, Mbah nggih. Nggih, penting namung percaya mawon, percaya karo Gusti juru Allah. kuncine pertama terus maring pemenembahan. Nggih, Nah, nggih. penembahan kan nyuwunnya kados niki Pak. Nun sewu para luhur para mbah Tuhan yang Maha Kuasa ning Allah. Allah moga-moga padane miarta nyuwun rejeki maring karena Allah paringi kesempatan siji waras slamet lorone nggo sanggup ibadah. Nek kula mboten saking ibadah kula salah, Pak. Nggih, leres niku sesuai dengan inilah, sesuai dengan syariat agama ya. Nggih, secara agama. Nggih, nggih. Nggih. Jadi di sini guys, ini apa istilahnya tetap kita memohon kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, manut kepada aturan daripada Bapak Sumiarto sebagai juru kunci, aturan bersiarannya bagaimana, yakin dan percaya. Insya Allah di sini mustajab terkabul. Lalu menika Mbah, syarat-syaratipun menika napa Mbah? Napa cukup kembang telon mawon, napa wonten menyan napa Teng pripun? mriki anggar ngapan niku setunggal niku sing pokok niki menyan. Oh, kemenyan. Nggih, menyan lajeng kembang telon. Ngaten. Anggar kembang telon sing nyuwun mriki mboten bakta nggih, kunci tanggung jawab. Tanggung jawab. Kembang, nggih. Jadi ini syaratnya mudah, guys. Jadi di sini cuman bunga telon, mawar merah, mawar putih dan kenanga dan kemenyan. Lah, syukur pisan sing wonten nika lenga pambok Pambok. niku nggo pokok. Lah ini- Pokok bapak padane bapake usaha napa ning niki mungkin lenga dilebur, monten mungkin kan mpun disawabi teng kuncine lajeng teng bae dan niku dibektak padane make digunakan kados niki. Untuk perdagangan ya, Nggih, perdagangan. Nggih. Dilalak keruwetan apapun nggih kesempatan. Nggih. Jadi ini ada sekedar tambahan, guys, dengan menggunakan minyak wangi Vanbo. Itu di sini untuk syarat perdagangan atau untuk pengasihan lah dalam menghadapi permasalahan biasanya lebih mudah atau mudah lancar kembali pulih atau normal lagi. Menika Mbah, anu napa istilahipun khususipun niki nggih kabar ingkang kondang carane teng luaran niku tesih asring ngaton niku nggih Mbah. Ingon-ingon istilahnya piaraan dari Mbah Adipati Anom itu berwujud harimau apa betul itu Mbah? Niku betule niku pancen dhuwure setunggal niku macan ping kalih niku tunggangane Mbah Adipati Anom niku jaran. Jarane niku namine Jaran Sembrani. Manggene niku teng Sumur Mati. Angger kula butuh angger mbaya jam belajar kula ngundang niku. Si kuda sembrani itu ya Mbah? Nggih, Jaran Sembrani. Asline niku. Nggih, nggih. Nggih, dadi mboten nggih kados wonten pakaiane, wonten nika sinapa sing ngarane pakaian jaran niku komplit. Komplit ya Mbah. Nggih, komplit. Tinggal naik saja kita bisa kemana-mana ya Mbah. Nggih. Alhamdulillah. Nggih. Lah niku mpun ate nglakoni kula senian dialakna nang desa Dipasir. Nggih. Jare nyoncokan tau dodok-dodok, tau medeni wong dan niku kula bukti nyuwun maring Mbah Adipati Anom Pak anu Mbah kula dilarang nang masyarakat desa Dipasir nyuwun jarane jajan nyotok nunggang jaran. Niku bukti dalu jamane dereng wonten listrik niku. Nggih, nggih. Nggih kula nyambut niku saking makam niku bablas dugi pekandangan di kawetan nggih pasar Suwuk lah nggih pakan pasar Suwuk kula menggok ngidul niku sakit kula panas perih dalokna tiang-tiang niku Itu kerasane mabur itu ya Mbah ya? nggih Sampai istilahnya sampai ke tengah-tengah kampung itu terbang Mbah. nggih Luar ya biasa. niku wonten tiang ngintip duh malahane tiang riku kilan kok anu mbok kae agi milih niku dagangan-dagangan Nggih. anu kulak teng Banjar kowe. Men tiyang riku kilen kok nunggang jaran nika kok kadosipun bapane Rumi kados niku. Pancen nggih kaya niku ning jaman jarang wonten listrik. Dereng Pak. wonten listrik. Nggih. Lah niku nun sewu anu tiang Semerep Pak Sumiarto niku berarti mabur teng angkasa napa kepripun? Mboten teng tunggangan. Teng tunggangan, tapi mboten temapak lemah.
Mboten temapak. Luar Niku biasa. mboten temapak. Carane melayang-layang lah nggih. Nggih, carane kula saking panase, saking larane katanya niku. Ini kayak gini guys, saya terjemahkan. Ini salah satu bukti adalah Bapak Sumiarto sendiri pada waktu dahulu karena menghadapi masalah di desa itu sampai akhirnya meminjam kuda daripada Eyang Adipati Anom, kuda sembrani itu gaib, terus dibawa pergi keliling kampung dan masyarakat melihat semua. Pak Sumiarto itu naik kuda, tapi melayang-layang tidak napak ke tanah, itu seperti itu. Nggih. Terima kasih banyak Mbah atas Iya Mbah, terima kasih banyak atas liputan sejarah-sejarah singkat dari Eyang Adipati Anom. Semoga di sini bisa nambah wawasan dan menambah pengetahuan sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Assalamualaikum Mbah, selamat siang. Nggih. Salam. Ya mampi hal lebih tegulang jam Nggih, apura. sami-sami. Kita dipandu langsung oleh Bapak Sumiarto, juru kunci situs Adipati Anom. Nggih. Ini yang tadi disebutkan oleh Bapak Sumiarto. Ini tata caranya dulu kita lihat. Ini yang untuk tempat untuk wudhu dulu ya Pak ya. Tempatnya ini ya, air kerannya ya. Ada juga. Oh, berarti di sana juga ada lagi. Sejuk sekali guys hawanya ini, ada pohon-pohon bambu ya. Ini cukup nyaman ya. Rindang. Ya ini memang swadaya ya Pak Sumiarto ya, betul-betul mandiri ini kita merawat situs para leluhur. Nggih. Ini tempatnya guys, jengkutnya. Itu juga ada leluhur juga namanya Peking Jaya. Cuman yang kita fokus ini memang satu dulu guys ini. Sama juru kuntinya juga Bapak Sumiarto juga. Ini merupakan masih terah daripada bangsawan Mataram. Ini aturannya memang harus dilepas sandalnya guys, jadi memang untuk adab untuk berlaku di wilayah sini. Ini murni dibangun oleh swadaya masyarakat guys. Ini silsilahnya. Jadi beliau ini namanya
Pangeran Dipaningrat Adipati Anom atau Raden Mas Sudirakrama. Ini nama daripada Adipati Anom ini. Ini nama ini. 3 jenis ini. Jadi di daerah Jogja sana namanya Pangeran Dipaningrat Adipati Anom, terus Raden Mas Sudirakrama ini namanya. Jadi masih daripada Trah Danang Sutawijaya Mataram atau Panembahan Senopati. Masih juga trah daripada Prabu Hanyokoro ing Mataram atau Sultan Agung sampai ke bawah ini, guys. Akhirnya di sini adalah masih keturunan dari Kanjeng Pangeran Haryo Diponegoro ini. Lalu menurunkan Pangeran Diponingrat, menurunkan Adipati Anom, terus menurunkan lagi Sudirakrama ini. Sumbernya dari sini, guys, kekancingan darah dalam Serat Raja Putra. Jadi ini memang betul-betul bangsawan dari Mataram. Jadi ada kekancingan atau istilahnya silsilah Ranji yang dimiliki oleh keraton atau katakanlah di sini Hamengkubuwono itu Yogyakarta. Hanya memang maaf murni swadaya masyarakat. Jadi tidak ataupun belum ada kontribusi apapun menurut Bapak Juru Kunci ini dari pihak yang berwenang. Padahal ini merupakan salah satu situs yang dilihat atau dirunut dari sejarahnya adalah pejuang kemerdekaan. Jadi target daripada penjajah Belanda setelah Pangeran Diponegoro ini dicekal, katakanlah dalam pembuangan, ini orang-orangnya juga diburu, disingkirkan. Salah satunya adalah Adipati Anom. Beliau di sini melarikan diri dari kejaran penjajah Belanda beserta istrinya dan sampai akhir hayatnya di desa sini, Adipasir. Saged mlebet nggih, Mbah. Nggih. Assalamualaikum. Wonten tamu, Mbah, sekedap. Saking kula ketok bapake. Ini masih sering disiaroi, guys. Nih, dupa dan juga minyak wangi. Ini Pak Kuncen Nun Sewu, mohon informasinya, berarti Eyang Adipati Anom sendiri nih ya? Nggih. Istrinya di mana, Mbah? Dan istrinya di situ ngandap. Di bawah. Berarti ini memang khusus Eyang Adipati Anom sendiri. Nggih. Jadi ini, guys, kita memang misi daripada konten ini memang satu dulu, guys ya. Nah, ini adalah Adipati Anom dulu. Nanti ada beberapa jenis ini tadi sudah kita urai di niki tah wawancarane nggih, Pak. nggih. Niki unur, ini niki Nggih. waune di sini. Nggih. Nah, di sini saya butuh nggih. Wah niki unur Cakraningrat niki nggo tambah mawon napa mawon niki saged waune teng mriki. Nggih, Mbah. Aja warwiri pindah teng mriki pindah teng mriki. Dadi nggen seruku dadi kula ngeblok napa. Mboten riku kalian simbah dan niku disembadani teng mriki. Dados Waune teng mriki. pindah piyambak nggih. Nggih, pindah ki Mboten pindah nggih. 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 Dados niki kenging nggo napa mawon niki. Nggih. Jadi ini saya terangkan, guys. Napa? Nggih, saya terangkan ya, guys. Nggih. Ini adalah rumah rayap, kalau bahasa Jawanya kenur, unur. Nggih, unur. Ini dulu di pojok sana. Nggih. Nah, itu di sini karena ini mempunyai khasiat bermacam-macam. Salah satunya adalah untuk pengobatan ya, Pak Kuncen ya. Nggo pengobatan. Pengobatan itu jauh. Jadi Pak Kuncen merasa rikuh ya. Rikuh untuk maju ke sana, ngelewati Mbah Adipati Anom. Ini bisa secara gaib ini bisa pindah, guys.
pindah nggih. sampai ke sini dari ujung sana itu guys. Nggih, wau Pindah sampai ke sini. Tangreke ping 4 lah Oh, ping 4. Tangreke. Nah ini berarti 4 kali guys. 1, 2, 3 baru ke sini Nggih, 4. kula mboten enake nggon sirah kula babat nganu niki kan mboten enak, Nggih, Pak. carane Nggih. rikuh lah nggih, Mbah. Nggih, riko nggih. Dados kula nyuwun tangreke niki kesempatan. Kesempatan. Nggih. Niki pun tegebluki mawon tangreke niki entek pada digawani tiyang nggo tambah nggo segala rupa. Oh ngaten nggih. Nggih. Dados mboten mungkin pengobatan tok. Nggih, mboten. Nggih syarat napa men saged nggih, Nggih. Mbah. Dados niki carane upamane pasang lurah niku jago sing rame, sing boten rame, betani ki mawon disebar mawon teng perapatan nggih. Lemah tiang Lemah, nggih. Nggih. Luar biasa ini. Ya. Nggih. Banyak sekali khasiatnya guys kenur ini tergantung daripada hajat. Tentunya di sini ya sesuai dengan petunjuk dari Bapak Juru Kunci Pak Sumiarto dan juga menurut wangsit daripada Eyang Adipati Anom itu seperti itu. Kalau yakin percaya mantap melalui lantaran kita ziarah, insya Allah dikabulkan Tuhan. Terkabul apa yang menjadi hajat itu seperti itu. Nah niku sampun buktine niki sih. Nggih, nggih. Nggih, pun pindah-pindah. Ini Mbah, kalau mori ini setiap kapan diganti Mbah? Apa sesuai dengan kebutuhan saja? Niku sing gantos sing damel niki tiyang mandiri aja niki tiyang carane mune nyuwun ngriki kecukupan saking bae karena para luhur para mbah Tuhan yang Maha Kuasa ning Allah dan niki tumbas mori nggo niki Ganti. nggih niki nembe mawon. Jadi disesuaikan sama hajat ya Mbah? Nggih. Kalau hajatnya di sini terkabul, Nggih, kabul. itu kaulannya ganti mori ya Mbah ya? Nggih, nggih. Ini gini guys, saya terjemahkan. Jadi di sini mori ini adalah pemberian dari pesiara yang terkabul. Ini, dimana di sini kalau bersiara hajat terkabul itu biasanya punya apa istilahnya haul atau istilahnya ini mengganti mori ini. Gitu. Jadi Niki seperti itu. angger niki mboten kangge diganti Pak. Oh ngaten nggih? Nggih dadan niki angger sing kantor mawon ditumpangi mawon niki angger mori niku angger pun 7 ngesap napa 10 sap niku kenging delarung Oh gitu. teng lepen Serayu nggih. Badhe delarung mboten diwasuh. Jadi ini guys saya terjemahkan. Heeh. Ini mori tidak diganti tapi dirangkap, Dirangkap. didobeli. Didobeli Kalau sudah sampai 10 rangkap ya Mbah, nggih 10 rangkap 7 rangkap niku baru dilarung. nggih delarung. Dilarung ke Sungai Serayu, tidak boleh dibakar atau dibuang sembarangan gitu. Nggih. Ada acara ritual khusus untuk ini gantinya. Lah upamane niku wonten tiyang jail Pak. Nggih. Pedupan niki mboten dugi ngriya Pak dilala kepaduk. Niki nggih. Ini menurut pengalaman guys, pedupan ini ada yang jahil, barangkali meludah atau mungkin membuang ini. Belum sampai rumah guys, itu biasanya orangnya langsung jatuh, entah kenapa atau entah sebab apa. Kalau istilah Jawanya itu kepaduk kakinya ya, sampai mengalami hal yang fatal lah istilahnya begitu. Itu pengalaman yang sudah seperti itu guys. Jadi memang masih sangat sakral sekali ya Mbah, tidak boleh sembarangan. Niki betane niki. Nggih, niki mungkin nggih dibetawakan sel maring sing nyuwun mriki. Nggih. Digunakan. Niki nggih digunakan apa mawon, apa tujuannya kata niku. Jadi yang dibawa ini ya Mbah, Nggih. apa istilahnya minyak wanginya untuk berbagai hajat. Jadi tidak pakai kembang, ini nggak ada kelihatannya ya Mbah. Nggih, niku pun dipucali. Pun dipucali. Jadi kembangnya ditaruh, tapi yang kita bawa di rumah adalah minyaknya ini Mbah ya. Sampai ke rumah si pesiar. Di sini niki namung betane ketok. Ya, kembangnya di sini, tapi kita bawa minyaknya ini untuk berbagai hajat yang kita inginkan. Itu seperti itu guys, kalau kita terjemahkan bahasa dari Bapak Sumiarto. Ya upami padane tiyang Jakarta ngriki ngarakaresikan awak badan sebagai kunci niku maringi toya diwadahi botol kakua. Dan mungkin sami nginum niku dahar dalam mangke nggak carane padane kula kunci awake kotor ya lajeng dicuci banyu niku. Jadi untuk penyuciannya biasanya orang yang mau tirakat di sini atau bersiarat di sini diberi air 1 botol sama Pak Juru Kunci untuk membersihkan
kotoran tersebut yang ada di badan secara spiritual tentunya seperti itu guys. Sehingga hajatnya ini di sini lebih cepat terkabul. Ini tata caranya seperti itu. Untuk nanti lebih jelasnya memang silakan sahabat-sahabat semua yang mungkin ingin bersiaroh sudah diterangkan tadi di depan bahwasanya alamat sudah jelas dan sebagainya, bisa langsung menanyakan langsung kepada Bapak Sumiarto lebih jelas dan lebih detail lagi. Sebatas saya di sini hanya bisa meliput secara singkat gitu, menimbang mengingat di sini waktu ya dan juga di sini kesempatan kita memang sangat terbatas gitu kayak gitu. Katosipun sampun niku Pak Kuncen kita saged medal. Namung persiapane siang njaluk kunci bertanggung jawab wonten tiyang cara-cara mriki. Oh ngaten nggih. Nggih, siang tanggung jawab, njaluk tanggung jawab. Jadi ini guys saya terjemahkan Bapak Sumiarto sebagai juru kunci ini di sini siap ya istilahnya di sini melayani pagi, siang, malam itu kepada peziarah untuk bisa sowan berziarah. Jadi waktu 24 jam terbuka buat Bapak kunci untuk melayani berziarah di situs Adipati Anom. Katosipun sampun Pak pedalipun bilih niku. Nggih. Kita sudah bisa keluar ya. Ini memang masih sangat rapi sekali guys dan bagus, nyaman sekali kita untuk bisa berziarah. Dan niku niku Pak. Nggih. Sebenarnya niki bela jan berjuang niki Pak. Membela kemerdekaan ya Mbak, Kemerdekaan, nggih. tapi tidak bisa diketahui publik secara luas ya Pak ya. Nggih, luas. Ini mudah-mudahan Pak dari Kusumo Channel ini di sini bisa terbaca Pak, lebih banyak lagi dan lebih banyak yang tahu lagi dibanding sebelumnya. Nggih. Terima kasih banyak Pak Kuncen ya. Amin. Oke guys, saya rasa seperti itu ya liputan saya di situs makam Adipati Anom. Semoga menambah manfaat, wawasan dan pengetahuan sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Salam Rahayu.